what you're looking for. It's me, Diolki. It's a style. Yal dulu guys. Sebelumnya, selamat pagi untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Edi selaku dosen mata kuliah MSDM yang telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil studi kasus kami. Sebelumnya, kami dari kelompok itu 1 akan mempresentasikan hasil studi kasus kami mengenai pelatihan dan pengembangan di PT Telkom Gaharu Medan. Nah, sebelum kami memulai presentasi kami, sebelumnya perkenalkan nama saya Anggi Sonia Putri. Di samping kiri saya Giovanni Mandori sendiri. Saya Nufia Sadir Barus. Saya Dinda Jarisrega. Dan saya Putri Tarisa. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan pemaparan yang akan dibawakan oleh presentator pertama, yaitu Giovanni Mandori. Kepada Giovanni. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang materi ini, yaitu tentang program pelatihan dan pengembangan pada PT Telkom Gaharu Medan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu yang dimaksud dengan SDM. Jadi SDM ini merupakan aset bagi setiap perusahaan karena terlibat langsung serta berperan serta dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Setelah itu karyawan melakukan pelatihan serta pengembangan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian untuk lebih dalamnya lagi kita membahas pelatihan pengembangan. Jadi pelatihan di sini yang dimaksud adalah untuk membantu meningkatkan kemampuan para karyawan melaksanakan tugasnya, dan pengembangan lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas kerja para karyawan di masa depan. Nah, di sini kami mengambil contoh ataupun di sini yaitu melakukan proses pelatihan pengembangan melalui seminar presentasi pada karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan SDM pada perusahaan Telkom. Secara idealnya, pelatihan dan pengembangan harus didesain untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi yang pada waktu yang bersamaan juga mewujudkan tujuan-tujuan dari para pekerja secara berwawasan. Pelatihan dan pengembangan diperlukan untuk menghindari banyaknya kesalahan dalam bekerja, angka hasil produksi di bawah standar, biaya yang melampaui batas, tingginya angka kecelakaan dalam bekerja, lembur yang berlebihan, bahkan rendahnya moral secara umum. Selanjutnya dapat kita lihat bersama-sama ada 7 tujuan dari pelatihan dan pengembangan di PT Telkom Gaharu Medan ini. Yang pertama itu ada peningkatan produktivitas kerja organisasi atau perusahaan. Yang kedua, terwujudnya yang lebih cepat dan tepat karena pegawai yang bertanggung jawab. Selanjutnya itu meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dengan adanya komitmen. Melalui itu tentunya ada penyelesaian konflik secara manusiawi. Baik, bukan hanya tujuan dari pengembangan dan pelatihan saja, tetapi ada juga manfaat dari pengembangan pegawai, yaitu yang pertama itu menaikkan rasa puas pegawai, yang kedua itu menghilangkan pemborosan, yang ketiga itu mengurangi ketidakhadiran dan turnover pegawai, yang keempat itu memperbaiki metode dan sistem kerja, yang kelima menaikkan tingkat penghasilan, yang keenam itu mengurangi biaya pemerikasaan mesin, yang ketujuh itu mengurangi kecelakaan, yang kedelapan meningkatkan pengetahuan, ke-11 mengurangi keluhan-keluhan pegawai, yang ke-12 memperbaiki komunikasi, dan yang ke-14 memperbaiki moral pegawai. Saya akan menjelaskan tahap-tahap pelatihan dan pengembangan di PT Telkom Gaharu Medan. Yang pertama itu ada menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi, yang kedua menentukan sasaran dan materi program pelatihan, yang ketiga menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar program pelatihan, yang keempat adalah mengevaluasi program pelatihan. Adapun dari tiga itu yaitu materi, sistem pelatihan. Dalam suatu pelatihan tentu materi sangat berhubungan dengan pelatihan tersebut sehingga mampu merubah sikap dan meningkatkan prestasi karyawan. Selain itu materi sesuai dengan latar belakang teknis, permasalahan dan daya tangkap peserta. Yang kedua yaitu instruksi pelatihan. Instruksi pelatihan merupakan orang yang cukup menguasai materi pelatihan yang akan dibahas dalam pelaksanaan pelatihan. Ada
pengelaku program pelatihan dan pengembangan di PT Telkom Gaharu Medan. Pengelaku program dan pelatihan dan pengembangan di PT Telkom Gaharu Medan itu bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, kemampuan dan pengetahuan para karyawan. Maka dengan sering mengadakan program pelatihan dan pengembangan, maka diharapkan produktivitas kerja para karyawan akan semakin meningkat. Kita saksikan bersama-sama. Ini adalah hasil dari dokumentasi yang berhasil kami ambil ketika kami melakukan wawancara di PT Telkom Gaharu Medan. Nah, di slide yang pertama itu di mana kami melakukan wawancara atau berbincang-bincang kepada narasumber kami, yaitu Abang Dayali yang bekerja di PT Gaharu Medan, PT Telkomsel Gaharu Medan. Nah, yang selanjutnya kami setelah melakukan wawancara, kami melakukan foto bersama, dapat kita saksikan atau teman-teman lihat bersama-sama. Yang ketiga itu ada di mana teman-teman tempat mereka melakukan pelatihan, yang sering mereka melakukan pelatihan atau seminar-seminar yang dilakukan oleh para karyawan di PT Telkom Gaharu Medan tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian hasil dari presentasi kami. Apabila ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain, waktu dan tempat kami persilakan. Kenalkan, nama saya Alfian. Tadi di manfaat latihan dari pengembangan di poin kedua, maksud dari mengurangi kerugian itu bisa dijelaskan? Baik, nama saya Anastasia Siregar, saya dari kelompok 1. Saya mau tanya, ini kan ada manfaat pengembangan pegawai kan? Itu kan ada mengurangi ketidakhadiran dan turnover pegawai. Apa sih pengembangan pegawai yang kalian lakukan sampai bisa mengurangi ketidakhadiran gitu? Kami dari kelompok 3 mau bertanya mengenai manfaat pengembangan pegawai. Itu kan ada poin yang mengenai menaikkan tingkat penghasilan. Nah, bisa ya prosedurnya kayak gimana caranya biar bisa naik lah gajinya gitu. Kelompok yang lanjut dengan pertanyaan itu kan minta waktu untuk menyediakan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Jawab pertanyaan dari saudari Elvina, yaitu bagaimana seorang pegawai atau karyawan meningkatkan penghasilan mereka. Nah, yang pertama itu untuk meningkatkan tingkat penghasilan karyawan, perusahaan akan mempertimbangkan beberapa strategi yang dapat mereka lakukan. Yang pertama itu ada evaluasi kerja, yaitu melakukan penilaian kinerja secara berkala dan memberikan kenaikan gaji berdasarkan pencapaian dan kontribusi dari karyawan tersebut. Yang kedua ada insentif dan bonus, yaitu menyusun program insentif dan bonus berdasarkan pencapaian target atau kinerja luar biasa dari pegawai tadi atau pegawai yang disebutkan tadi. Yang selanjutnya itu ada pengembangan keterampilan, yaitu memberikan dukungan untuk pengembangan keterampilan dan pendidikan karyawan sehingga mereka dapat meningkatkan nilai tambah diri mereka. Selanjutnya itu kenaikan jabatan. Di sini memberikan kenaikan jabatan dengan tanggung jawab dan gaji sesuai dengan perkembangan dari karyawan. Selanjutnya peninjauan gaji secara rutin, yaitu melakukan peninjauan gaji secara berkala untuk memastikan bahwa tingkat penghasilan karyawan tetap kompetitif di pasar. Dan selanjutnya terakhir yaitu saham karyawan, itu mempertimbangkan pembelian saham atau opsi saham kepada karyawan sebagai insentif jangka panjang. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nasa, yaitu bagaimana manfaat dari pelatihan dan pengembangan yang dapat mengurangi ketidakhadiran dan turnover pegawai. Jadi yang dimaksud di sini yaitu ketidakhadiran, yaitu itu dengan memperhatikan beberapa aspek, diantaranya yaitu tersedianya program kesejahteraan dan kesehatan, yaitu dengan menyediakan program ini untuk mendukung kesehatan fisik dan mental karyawan yang dapat mengurangi absensi karena penyakit. Yang kedua yaitu pelatihan keseimbangan kerja dan hidup, di mana menyelenggarakan seperti workshop mengenai manajemen waktu dan keseimbangan kerja dan hidup untuk membantu karyawan mengelola tugas-tugas mereka dengan lebih efisien. Yang ketiga, ini memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan pribadi termasuk manajemen stres dan keterampilan komunikasi yang dapat membantu mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakhadiran. Bisa mana? Tadi kan ada konseling masalah pribadi, Mas. Menyelesaikan masalah pribadi karyawan. Di sini maksud dari konseling karyawan, ini perusahaan menyediakan layanan konseling atau kan bertukar pikiran. Selanjutnya masalah BSG yang akan dijawab oleh kita. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Elvia dari kelompok 1. Pertanyaannya tadi adalah, dalam manfaat pengembangan pegawai, maksud dari pengembangan pemborosan itu apa gitu ya? Pengurangan pemborosan dalam konteks
pengembangan pegawai bertujuan untuk efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia, melibatkan area-area di mana sumber daya seperti waktu, uang, tenaga yang diboroskan tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan. Maka dari itu, dengan mengurangi pemborosan dalam proses pengembangan, perusahaan dapat menghemat biaya, meningkatkan produktivitas, dan fokus pada pengembangan yang lebih efektif serta inovatif. Apa kesimpulan yang terhasilkan? Berdasarkan hasil penelitian, beberapa kesimpulan yang dapat kami ambil. Yang pertama itu, program pelatihan yang terstruktur di PT Telkom Bayang Medan memiliki program pelatihan yang terstruktur dan berfokus pada pengembangan kompetensi karyawan, dan program ini mencakup berbagai aspek seperti peningkatan keterampilan teknis. Yang kedua itu partisipasi karyawan. Terdapat tingkat partisipasi yang positif dari karyawan dalam program pelatihan dan pengembangan. Hal ini menunjukkan adanya